المشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang dapat dijadikan kaidah dalam kehidupan. Kaidah kehidupan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah peka menangkap pesan Allah. Peka menangkap pesan Allah. Peka artinya cepat untuk merasa atau perasa. Adapun menangkap artinya memahami. Kaidah ini diambil dari surat Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu ia telah dustakan oleh orang terdahulu. Ayat ini sedang menjelaskan kenapa Allah mengirim tanda-tanda kekuasaannya. Para ulama ketika menafsirkan makna tanda-tanda kekuasaan rata-rata adalah contohnya kematian massal, biasanya karena wabah. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul dan gerhana. Intinya contoh-contoh yang tadi ini sifatnya umum. Kejadian-kejadian menunjukkan kekuasaan Allah bisa bencana alam atau non bencana alam. Bisa kejadian banjir, longsor, kecelakaan dan lain sebagainya. Di Indonesia sejak Januari sampai April 2021 banyak kejadian bencana alam yang terjadi. BNPB mencatat ada 1045 kejadian, baik banjir, tanah longsor, puting beliung, pesawat jatuh, kebakaran tangki kilang minyak, dan kapal tenggelam. Ada contoh lain misalnya, panen gagal karena wereng. Panen gagal karena wereng. Tikus atau kemarau panjang. Kekuasaan yang Allah tunjukkan itu dalam rangka untuk menakut-nakuti hambanya. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika melihat tanda-tanda itu, bagi yang peka harusnya takut. Kalau tidak takut, berarti tandanya orang tersebut peka. Kalau kita takut, berarti tandanya orang tersebut peka. Adapun kalau dia tidak takut, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Kaum muslimin yang kami hormati, takut di sini adalah takut yang ada efeknya. Setelah melihat kejadian tersebut, kita takut, kemudian jadi rajin beribadah,
rajin sholat. Ketika kejadian gempa misalnya, atau istilah Jawanya lindu. Ketika kejadian gempa selama sekian detik di waktu menjelang sholat zuhur, tetap aja ketika datang tiba waktu sholat dan azan berkumandang, ternyata yang sholat hanya kesebelasan, alias cuma 2 orang. Padahal sebelumnya sudah terjadi gempa. Jadi takutnya kita cuma ada pada saat gempa itu. Pasca terjadi gempa tidak ada perubahan. Masjid tetap sepi. Padahal tujuan Allah kirim kejadian tersebut untuk menakuti hambanya, untuk supaya introspeksi diri, terus memperbaiki diri. Itu yang diinginkan oleh Allah. Dalam ayat lain, ketika sudah ada tanda-tanda itu, kok orang tersebut tidak peka, maka orang-orang ini telah membatu hatinya.